Kalau kuliah kemudian IP-nya nilainya juga jelek-jelek, dosennya itu cerewet Pak, galak, mau pensiun Pak, bawel Pak, pilih kasih pada dunia. Hipnosis saja. Semakin kamu jengkel, semakin bingung. Oke. Satu hal. Makanya ketika sampai di sini, Anda siap merasa untuk menjadi tidak. Siapa sekarang yang rumah tangganya bermasalah? Anda tidak perlu angkat tangan. Jadi siapa yang tidak bermasalah boleh angkat tangan? Siapa yang anaknya bermasalah di sekolah? Siapa yang karir bermasalah di sekolah, di tempat kerja? Siapa yang suaminya atau istrinya juga bermasalah dalam relasi dengan Anda? Pertanyaan sepele, itu keputusan siapa, perbuatan siapa, dan itu siapa ya? Contoh kasus, saya pernah ditelepon oleh seorang ibu. Pak, boleh minta tolong? Boleh. Mau minta tolong aja kok, bukan minta uang. Gini Pak, suami saya itu selingkuh. Terlalu dibukanya siaran televisi, sinetron itu perselingkuhan menjadi semakin modern. Suami saya selingkuh Pak. Saya katanya, ibu tahu dari mana? Apa buktinya kalau suaminya selingkuh? Jangan-jangan dia cuma kira aja. Dia mau, ini Pak, dan begini. Oke, saya ngomong, Ibu, andai kata itu benar-benar selingkuh, andai kata, saya tidak, oke, andai kata benar selingkuh suaminya, itu sebagai tanda bahwa suami itu selingkuh. Saya ingin tanya Bu, Ibu kan ingin saya bantu. Ya Pak, mau nggak jawab pertanyaan saya? Mau. Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan selama ini sehingga suami itu selingkuh? Enak, jadi terapis, jadi enak. Takut sakar PDW. Ya malah kaget, loh, kok saya Pak yang ditanya? Yang selingkuh kan suami saya. Bu, karena yang telepon saya Ibu. Masa saya suruh tanya suaminya? Saya sebenarnya sedang dalam rangka mengajak dia untuk sendiri. Apa sih yang sudah dilakukan? Oke, dengan teknik linguistik tertentu. Akhirnya dia ngomong, iya sih Pak, saya ini orangnya sebenarnya memang keras Pak. Saya tuh kalau ngomong minta menanya sendiri Pak. Itu kan actionnya betul, perbuatannya betul. Saya tinggal membingkai dia, Ibu. Misalkan ibu sadar bahwa itu perbuatan Ibu. Iya, Bu. Andai kata Ibu jadi laki-laki dan Ibu menghadapi istri seperti Ibu, kira-kira gimana? Ibu betah di rumah. Ya kan, tapi tidak harus. Oke, dia tidak mau tanggung jawab bahwa itu adalah kata perbuatan itu. Siapa sih yang memutuskan? Bawel, cerewet, minta menanya, siapa sih yang memutuskan? Ya saya sendiri. Dia tidak mau mempertanggungjawabkan keputusan sikap seperti ini. Bapak ini loh, saya tuh minta tolong kemana saya disalahkan? Siapa yang nyalahkan? Apakah Ibu salah? Mana kata-katanya? Enggak, saya cuma tanya. Kalau Ibu jadi laki-laki punya istri seperti itu, kira-kira bagaimana? Lalu, udahlah Pak, pokoknya saya minta solusi. iPhone itu gratis, tapi itu tak kasih solusi. Benar belum minta solusi? Benar Pak. Yakin? Itulah tadi menegaskan nama yang disampaikan oleh Pak. Banyak orang dikasih solusi tidak mau mengerjakan. Benar Ibu? Benar. Oke, sekarang cari suami Ibu dan dengan segala ketulusan Ibu minta maaf. Loh, kok Pak? Yang selingkuh suami saya, kemana saya minta maaf? Ibu katanya mau solusi. Jujur para ibu-ibu dan wanita, kira-kira kalau Anda kemudian bersikap seperti itu, merubah seperti itu, suaminya akan kemudian luluh. Jadinya pas saya hukum enggak, karena belum memikirkan kritisnya tadi ya. Ketika diberi solusi, orang cenderung menolak. Karena kebanyakan solusi itu nggak enak untuk dijalankan apapun. Kalau sulit sih enggak ya? Sulit enggak? Sulit mana? Apa sih sulitnya? Menambah kamu. Nggak enak cuma.
selingkuh kok malah saya datang, aduh mas minta maaf ya aku selama ini begini. Emang gak gitu? Hati gede kepala, bahaya itu, nggak boleh itu. Sesekali gede kepala nggak apa-apa. Kata lah. Artinya coba menyadarkan bahwa seseorang ini itu keputusannya, ini sekarang yang paling penting. Jika sekarang kalau ada masalah dia yang sedang Anda hadapi, Anda rasakan, itu sebenarnya keputusan siapa? Diri sendiri kan? Bahkan ini kira-kira kondisi ini Bapak kata-kata mampu merubah nasib. Ini kita pegang. Kita pegang atau buruk. Ayo siapa yang ingin anaknya kendel, saya nggak yakin deh, ini saya nggak yakin. Diam-diam ini sebenarnya ingin anaknya inferior nih. Nanti saya jelaskan. Konon ada peribahasa mengatakan guru kencing begini murid kencing. Kalau orang tuanya malu-malu maka anaknya merugikan atau menguntungkan? Yang menjawab merugikan angkat tangan. Yang menguntungkan. Yang jawab menguntungkan angkat tangan. Sisanya ibu. Kata-kata mampu merubah nasib Anda ini merugikan atau menguntungkan? Yang menguntungkan siapa? Angkat tangan. Berarti selain ini rugi ya? Ini kalau diagram saya seperti itu ya. Jangan sampai ada yang menguntungkan dan merugikan perpotongan. Ada sebenarnya dan perpotongan. Tergantungnya di mana Pak? Saya tergantung situasional. Jadi kalau siang itu Henry, kalau malam Henny gitu ya. Kalau sudah ikut seminar ini akan menjadi menentukan Wah, tidak menguntungkan. Tepuk tangan. Habis pelatihan ini menguntungkan ya Pak ya? Menguntungkan. karena persepsinya berubah. Karena persennya berubah. Merubah nasib ternyata gampang ya. Cukup dengan merubah kata-kata. Oke. Menguntungkan manakala kita menyadari bahwa ternyata ke depan saya mampu menciptakan apapun dalam hidup saya, keajaiban apapun dalam hidup saya. Dengan mulai apa? Saat ini bisa merubah kata-kata saya. Bukan. Di sisi lain dalam office, ketika ada sebuah kepastian bahwa apapun yang kita bentuk, apapun yang kita lakukan ini adalah keputusan saya sendiri, maka sudah nggak relevan nyalahin orang lain, nggak relevan nyalakan dosen, rekan kerja, bos yang bawel dan sebagainya. Kata dosen, Pak dosen sekolah saya, karena ini mendong. IP saya jelek karena dosennya cerewet. Saya cuma jadi tukang tambal karena orang tua saya, selain dari orang tua yang bina papa nggak punya channel, nggak punya duit, sudah nggak berubah. Karena apa? Semua yang Anda alami keputusan siapa? Sehingga kalau Anda kemudian memiliki masalah, maka salah satu kesadaran adalah bahwa masalah itu keputusan dari tinggal tadi. Ya. Itu pilihan. Contoh. Anjing Pak Seto. Anda boleh saya apa boleh tolong? Ngapain orang ini? Apapun itu. Baik, ada yang nanya? Ya. Bagi orang yang pernah di dunia sosial, batas antara kritis dengan